Oh, jadi awal ternak cupang itu saya mulai piara ikan cupang itu tahun 2009. Saat itu saya lagi break antara lulus SMA mau start kuliah, itu kan ada banyak waktu senggang. Di situ saya mulai iseng-iseng hobi piara ikan cupang. Semua bermula dari situ sih awalnya. Nah, dari situ ada ketertarikan, terus tiba-tiba tahu ternyata ikan cupang ada kontesnya. Saya belajar ikut turun kontesnya. Dari situ ternyata ikan cupang tuh nggak cuman seperti itu doang gitu, karena pas yang saya ikutin kebetulan pertama kali kontes internasional, ternyata saya baru tahu ikan cupang itu bahkan kontesnya itu sampai di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika, Asia terutama gitu kan ada. Wah, saya ngelihat di situ ternyata peluangnya masih besar. Sambil saya kuliah, sambil sampingan iseng-iseng mulai jualan online kecil-kecilan ikan cupang. Kalau waktu itu sih 2009 itu saya belajarnya ya dari datang ke kontes, jadi ke peternak, karena waktu itu sosial media belum seperti sekarang ya, kita cari informasi di YouTube pun belum ada informasi sebanyak sekarang, karena saat itu juga YouTube mungkin baru-baru banget kan. Jadi ya datang ke kontes, langsung tanya yang udah senior, yang udah lama main ikan cupang, belajarnya langsung ke secara personal sih gitu. Double degree, dua jurusan, terus lulus malah bisnis ikan cupang. Dipertanyakan ngapain, bukannya kerja kan? Iya, kalau jual ngapain gitu kan? Emang ikan cupang menghasilkan segala macam, itu ada sih. Ya kalau saya sih saya diemin aja sih. Awalnya saya diemin aja karena saya tahu potensi apa, ya saya jalan tetap fokus ke bisnis ini. Dan ya udah, akhirnya sekarang mereka melihat udah sampai seperti ini, ya mereka malah mengapresiasi sih gitu. Saya waktu itu jurusannya sistem informasi sama manajemen. Modal pertama itu beli cupang paling cuman berapa? Puluhan ribu kayak dulu deh masih. Paling bikin rak, bikin akuarium itu paling sekitar 2-3 jutaan sih modal awalnya segitu. Sebelumnya saya di Jakarta waktu itu, jadi saya di rumah dulu awalnya. Awalnya pas pertama kali piara itu 2009, saya piara di teras rumah, di depan rumah. Ya dari situ ternyata udah bisa jualan, saya akhirnya kontrak rumah gitu buat bisnis ini gitu. Dari hasil jual itu ngontrak rumah buat bisnis, emang sengaja rumahnya itu diperuntukkan buat semuanya ikan cupang aja gitu, belum ada tempat ini. Awalnya saya ikutnya SNI dulu. Jadi pertama kali main kontes itu justru emang awalnya kontes IBC, cuman ada kontes SNI, saya ikut juga lebih banyak justru awalnya kontes SNI, karena IBC saat itu kan di Indonesia paling setahun sekali atau 2 kali, sedangkan kalau mau ikut IBC banyak kan harus ke luar negeri gitu. Jadi paling kalau awal-awal kontes ke luar negeri saya nitip ikan aja yang pergi gitu ke Singapura, ke Malaysia. Ikut kontes itu pertama 2009 itu juga. 2009 ya langsung nggak kalah. turun berapa ekor ya? Waktu itu turun 2 ekor, kalah, nggak ada menang. Terus coba lagi di tahun 2010. Nah, di situ baru pertama kali turun kontes ada menang 1 ekor, juara 2. Kalau kontes itu sebenarnya cupang yang dilihat itu ada 3 aspek. Yang pertama itu mental ikannya. Dia harus galak, agresif, karena ikan cupang kan ikan adu kan basic ya. Yang kedua itu dari segi warna. Misalkan ikan solid, warnanya harus satu, nggak boleh ada warna lain gitu. Misalkan ikan kombinasi atau multicolor, paduan warnanya harus kontras dan rapi gitu kan pembagian warnanya itu. Yang ketiga itu siripnya, bentuk sirip. Jadi apakah bentuk siripnya terbuka dengan sempurna, nggak ada sobek, nggak ada lipatan gitu. Proporsi antara badan dan siripnya juga harus ideal. Pertama sih kita harus cari informasi dulu sih. Pertama biasa di brosur itu ketahuan kan ada kontak personnya siapa. Nah itu kita kontak, kita tanya ke dia, ini biaya pendaftarannya berapa, masuk ikannya kapan, jadi kapan kita harus bawa ikan ke arena itu kapan, cara daftarnya gimana gitu kan. Karena setiap panitia itu beda-beda. Habis itu yang perlu kita persiapkan adalah ikannya.
Nah mungkin kadang-kadang kalau ada pemain baru nih nggak tahu nih ikan masuknya kategori atau kelas apa gitu kan. Sebenarnya kita bisa langsung datang tanya ke panitianya ini kelasnya apa gitu, itu diperbolehkan. Jadi nggak usah takut kita nggak tahu kelasnya, jangan jadi malah nggak main gitu. Main mah tetap aja main, langsung aja turun tanya ini kelasnya apa, nanti bakal dibantu sih sama panitia pasti. Mungkin karena emang dari awalnya saya dari kecil tuh udah seneng sebelumnya. Jadi sebelum 2011 itu saya udah beberapa kali piara ikan cupang sebenarnya. Cuman main hobi itu berhenti hilang. Cuman pas 2011 ini saya mulai tahu ke komunitas. Sampai punya sampai ikut kontes ke luar negeri, akhirnya saya jadi juri juga gitu kan. Nah di situ saya tahu ternyata dapat temen di luar negeri juga karena ada ikan cupang. Jadi ternyata menarik ya, ikan cupang ini nggak cuma buat penghasilan, cuma nambah relasi juga. Jadi kalau ke luar negeri sekarang ada temen di mana-mana ada gitu, pasti kita nggak usah takut deh kalau kemana gitu kan, karena jaringannya jadi luas aja. Terus buat bisnis juga makin luas gitu, karena segmennya nggak cuma di Indonesia doang, karena mungkin saat itu di Indonesia belum booming seperti sekarang. Tapi kalau di Malaysia, di Singapura itu marketnya emang dari dulu udah besar banget sih. Cuman mungkin sekarang orang Indo baru lebih ngelihat peluang itu aja. Omset sebulan sih di atas 100 sih. Paling tinggi di 200. Paling rendah kalau dulu-dulu sih ya bisa di 30, 40 sempat juga. Jadi nama Boston Betta itu sebenarnya mulainya itu sebenarnya dari adik saya. Jadi waktu itu kita berdua main ikan cupang. Nah, Boston itu dia yang bikin nama Boston Betta karena waktu itu dia suka sama klub Boston Celtics, klub basket. Jadi dia membuat nama itu. Gitu buat nama kontes. Awalnya sih cuma buat nama kontes aja gitu. Kita turun kontes pakai nama apa nih? Bingung namanya apa, ya udah pakai namanya Boston Betta. Kalau di Boston Betta sekarang awalnya kita emang terkenal dengan Giant. Jadi tahun 2009 sampai sekitar 2013 kita emang fokus hanya di Giant. Jadi, nah setelah itu karena ngelihat potensi market lain ternyata lebih besar, terutama untuk keluar, ya udah akhirnya kita merambah ke half moon, serit, plakat. Kalau sekarang kita hampir semua jenis bahkan ada sih half moon, serit, plakat, double tail kita ada semua. Kalau meng-underestimate kayak ada sih, mungkin kalau dari orang tua sih untungnya mereka support ya dari awal karena mereka ada suka juga sama ikan cupang, jadi mereka support. Terus kalau dari teman-teman awalnya sebenarnya banyak juga ya udah saya diem-diem aja sendiri main ikan cupang, nggak ada cerita ke siapa-siapa gitu kan. Paling teman-teman deket doang yang tahu. Paling mungkin dari keluarga yang agak jauh sih. Saya ditanya lulus kuliah, kan saya waktu itu kuliah juga termasuk ngambil double degree. Oke, kalau di Boston Betta itu kalau untuk satuan kita jadi 20.000 adalah ikan yang masih di botol nih. Kondisinya adalah ikan yang baru naik dipisahkan jantan betina, baru udah ketahuan jantannya. Nah, itu semua kita jual 20.000. Jadi kadang-kadang dari 20.000 pun itu masih bisa tuh dapat ikan-ikan kualitas bagus gitu kan. Karena emang tujuan kita di sini lebih untuk mendatangkan reseller. Jadi orang yang buat jual lagi tuh lebih banyak sini karena kita mainnya di quantity gitu. Nah, cuman untuk kualitasnya next ada di 50.000, 100.000 sampai jutaan juga ada gitu. Iya, jadi kita emang untuk kualitas ikan yang bagus kita dari Boston Betta emang selalu mencari indukan bahkan nggak dari Indonesia aja untuk indukan bagus. Jadi karena kita ada yang dari Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Thailand. Jadi kita tetap cari induk-indukan yang emang ikan mereka yang bagus kita ambil, kita untuk continue breeding di sini untuk silangkan dengan ikan Indo untuk jadi hasil yang lebih baik gitu. Untuk keluar juga pengiriman kita ada rutin sih untuk ekspor ke Malaysia, ke Singapura, ke Korea, ke China. Itu kita ada rutin pengiriman keluar juga. Kalau Indonesia paling jauh kita udah sampai ke Papua sih. Iya, sampai ke Papua juga ada. Mungkin kayak Amerika. Itu saya udah mulai dari 2012. Ya, dari 2012 kita udah mulai ekspor keluar sih. Waktu itu kita awalnya 2012 itu belum ada. Kalau di Amerika kita belum ada teman-temannya. Cuman kita waktu itu menggunakan website. Jadi ada website namanya Aquabit, itu emang khusus rata-rata ikan hias gitu, jual lelang ikan hias. Nah, awalnya dari situ kita coba lelang di sana untuk cari market untuk Singapura, Malaysia, Hong Kong. Awalnya kita semua dapatnya dari situ sebelum saya mulai bisa keluar karena waktu itu kan masih kuliah juga, terbatas dong waktu dan biaya untuk bisa keluar cari relasi gitu untuk datang ke kontes. Akhirnya
dari website itu. Dari situ dapatlah customer dari luar, dari situlah mulai ada relasi lagi gitu.